pembangunan infrastruktur, dan distribusi sumber daya, Jawa seringkali menjadi fokus utama, sedangkan daerah lain sering diabaikan. Pemerintah Indonesia berupaya mengubah paradigma dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Kolonialisme internal, di mana satu etnis mendominasi yang lain, mirip dengan praktik penjajahan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mica Gasia Vankawijaya dengan NIM 174221053 dari Teori Politik kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori postkolonialisme dan fenomenanya. Untuk fenomena yang saya ambil adalah Jawa sentris. Indonesia adalah Jawa. Apa itu Jawa sentris? Jawa sentris adalah istilah yang menggambarkan dominasi budaya, ekonomi, dan politik di Pulau Jawa dalam konteks Indonesia. Dalam berbagai aspek seperti penempatan peristiwa sejarah, pembangunan infrastruktur, dan distribusi sumber daya, Jawa seringkali menjadi fokus utama, sedangkan daerah lain sering diabaikan. Kecenderungan ini menimbulkan kesenjangan pembangunan antara Jawa dan daerah lainnya yang memicu kritik terhadap kebijakan pemerintah dan konflik antar masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia berupaya mengubah paradigma dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris dengan melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Dalam budaya Indonesia, istilah ini merujuk pada pengaruh kuat budaya Jawa yang tampak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti seni, bahasa, dan juga tradisi. Media massa dan budaya pop seringkali menonjolkan budaya Jawa sebagai representasi utama budaya Indonesia, di mana budaya lokal dan dari daerah lain sering dianggap sebagai budaya minoritas. Indonesia, kebijakan dan pemerintahan yang berfokus pada etnis Jawa terkait erat dengan teori politik postkolonialisme yang menggambarkan dampak dari kolonialisme dan kekuasaan setelah masa penjajahan. Teori ini mengungkapkan bahwa struktur kekuasaan dari era kolonial tetap ada setelah kemerdekaan yang terlihat dari dominasi etnis Jawa dalam pemerintahan dan politik. Sejak masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, kekuasaan terpusat yang kuat dikuasai oleh kelompok Jawa, terutama di kalangan militer dan birokrasi. Ini mencerminkan apa yang disebut oleh kolonialisme internal, di mana satu etnis mendominasi yang lain, mirip dengan praktik penjajahan Belanda. Dalam aspek budaya, kebijakan ini terwujud melalui penggunaan bahasa Jawa dalam administrasi, dominasi budaya Jawa dalam narasi nasional, dan posisi elit Jawa dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa warisan kolonial telah menciptakan ketidaksetaraan antar etnis. Teori postkolonialisme ini menyebut fenomena ini sebagai hibriditas kekuasaan, di mana elit postkolonial masih terpengaruh oleh kekuatan kolonial. Kebijakan yang mendukung kelompok Jawa cenderung mengabaikan keberagaman daerah lain. Politik identitas yang muncul dari kebijakan yang berorientasi pada Jawa menciptakan ketegangan antar etnis dan mempertahankan struktur kekuasaan yang tidak demokratis. Meskipun Indonesia telah mengalami reformasi, dominasi Jawa masih tampak dalam aspek politik, sosial, dan juga budaya, menyoroti kompleksitas warisan postkolonial dalam kekuasaan di Indonesia. Jika saya dapat membagikan pendapat saya akan berpendapat bahwa Indonesia merupakan negara dengan suku, budaya, ras yang melimpah dan juga beragam, sehingga semua masyarakat tanpa ada diskriminasi harus mendapatkan hak yang sama dan setara. Jawa sentris yang menempatkan kepentingan dan budaya Jawa di atas daerah lainnya harus dihilangkan untuk mengatasi dampak postkolonialisme yang masih dirasakan di Indonesia. Jawa sentris cenderung menimbulkan rasa iri dari daerah lain yang merasakan banyak ketidakadilan dari berbagai aspek seperti budaya, ekonomi, pendidikan, dan pembangunan, sehingga pada akhirnya menimbulkan berbagai konflik antar masyarakat Indonesia. Masyarakat Jawa merasa mereka superior dibandingkan daerah yang lain karena menjadi pusat dari seluruh aspek, sedangkan masyarakat daerah lain dari luar Jawa merasa mereka juga mempunyai potensi-potensi untuk maju dan mungkin dapat melebihi Jawa jika diberikan perlakuan yang sama dan setara. Jika kilas balik dari Orde Baru, model sentralisasi yang berfokus pada Pulau Jawa telah menciptakan sistem pemerintahan yang sangat bias etnis, di mana posisi-posisi strategis di pemerintahan pusat dan daerah didominasi oleh elit Jawa. Sampai saat ini pun, dalam kontestasi politik, masih didominasi oleh etnis Jawa karena mereka lebih mudah mendapatkan akses informasi dibandingkan masyarakat di luar Jawa. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan adil kepada seluruh masyarakat Indonesia dan menghapus istilah Jawa sentris menjadi Indonesia sentris agar adil dan merata sehingga dapat mengurangi konflik masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.